Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wasakhalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khossatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ini kita bicara tentang keterlanjuran yang berbahaya. Keterlanjuran itu kalau menyimak konten saya sebelumnya adalah sesuatu yang sebetulnya keliru, tetapi karena sering kita alami sehingga kita lakukan itu hatta atau sampai kita tidak menyadari kalau itu sebagai kekeliruan. Kita bisa menerima itu justru sebagai sesuatu yang tidak ada masalah, padahal bermasalah. Nah, kali ini keterlanjuran yang fatal dan dahsyat sekali. Saya tidak mengklaim ini dialami siapapun, setidaknya siapa tahu ada yang mengalaminya. Ketika seseorang sedang ingin mencapai target, dia punya satu rencana, dia susun langkah-langkahnya, dia riset, dia perhitungkan, dia analisa. Semua komponen dipastikan efektif, semua dia hitung, dia takar. Kemungkinan nanti adalah ada dua. Yang pertama, dia berhasil mencapai target yang dia inginkan. Yang kedua, dia gagal total. Saya tidak bicara sampai setengah-tengah, saya bicara ujung ke ujung. Target tercapai atau target gagal. Apa kaitannya dengan bertuhan adalah seperti mengkonsumsi narkoba? Nah, orang kalau sedang berhasil, biasanya dia itu lip sync saja, dia ingat Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Ketika dia diwawancarai oleh satu media atau dia mungkin ingin sharing keberhasilannya kepada orang lain, maka yang mendominasi pembicaranya adalah dia presentasikan semua langkah-langkah jitu dia, semua plan-plan dia presentasikan secara presisi apa kaitan apa langkah-langkah dia dengan keberhasilannya. Oh, saya untuk mencapai itu saya capai dengan cara 1 2 3. Untuk mencapai ini saya siasati dengan cara 1 2 3. Memukau sekali. Adakah Tuhan di situ? Tidak ada. Dari cara berbicaranya itu tidak menyebut ada faktor yang di luar dia. Semua dia petakan. Kenapa bisa begitu? Ya karena saya begini. Hilang Tuhan di situ. Ya walaupun tadi mungkin sempat Alhamdulillah. Lain cerita ketika gagal. Semuanya hancur. Apa yang dia perhitungkan berantakan semua. Faktornya yang dia sudah analisa berantakan semua. Seharusnya dia mencapai 100, dia malah mencapai 1 aja tidak. 0, gagal total. Di saat seperti itu tentu terhantam. Apalagi misalnya berkaitan dengan modal uang ya, atau berkaitan dengan apa bahasanya alokasi dana yang besar atau mengorbankan sesuatu yang besar, pertaruhan yang besar lalu gagal. Stres tentu. Orang stres itu biasanya berupaya untuk tenang. Semua manusia itu selalu ingin berusaha keluar dari keadaan yang dia tidak inginkan. Orang stres pasti berpikir bagaimana dia keluar dari stresnya. Ada yang menggunakan narkoba. Walaupun narkoba itu kadang dipakai untuk orang-orang karena mungkin terlalu berat tekanan hidupnya, terlalu banyak jadwal, terlalu apalah sehingga ngerasa saya butuh kenyamanan, saya tidak kuat dengan keadaan ini. Artinya rejection dari dalam dirinya itu dia lampiaskan dengan mencari celah biar dia bisa tenang. Yang tidak mengkonsumsi narkoba biasanya dia menghadirkan Tuhan. Sehingga ketika ditanya kenapa bisa gagal, ya semua sudah saya usahakan secara maksimal. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak, siapa yang bisa melawan Tuhan? Sehingga dia seolah-olah sudah benar karena memang sedang melawan Tuhan dan dia kalah. Baru muncul ketenangan, muncul apologi. Oh berarti nggak ada yang salah tuh. Ya memang kalau Tuhan tidak berkehendak kan tidak bisa terwujud. Lalu dia bawakan ayat, la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang engkau halangi ya Tuhan. Ini orang yang sedang menghibur diri. Ini orang yang sedang mau mencari ketenangan lewat cara Tuhan. Lalu masalahnya di mana? Apakah karena begitu dia salah? Sebetulnya bukan karena itunya salah. Tapi kenapa tidak seimbang? Menghadirkan Tuhannya itu tidak seimbang. Mengingat Tuhannya tidak seimbang. Kehusuan diri, kesadaran diri atas eksistensi Tuhan itu kenapa terjadi hanya ketika jatuh? Ketika dia sukses, kenapa dia tidak ingat bahwa selain la mu'tiya lima mana'ta itu ada la mani'a lima atoita. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu tidak usaha pun kalau Allah berkehendak terjadi itu. Kenapa kita nggak bisa berpikir begitu? Kenapa kita berpikir untuk mencapai sesuatu kalau kita tidak bekerja tidak bisa?
Berarti kan tidak ada Tuhan di situ. Adanya pekerjaan. Tapi ketika gagal, dia tidak mampu petakan apa masalahnya yang membuat dia gagal, baru muncul Tuhan. Seolah-olah takdir Tuhan itu hanya yang buruk-buruk. Seolah-olah kekuasaan Tuhan itu hanya untuk membuat kamu gagal. Sementara untuk membuat kamu berhasil bukan Tuhan, tapi diri kamu sendiri. Ini kan namanya timpang bertuhan. Sehingga saya juduli ya ketimpangan ini, kalau mau dijuduli adalah ya karena kamu sedang stres, sedang ingin tenang, sehingga kamu mengkonsumsi Tuhan ya. Cuma tidak konsumsi narkoba, tapi konsumsi Tuhan. Dia datangkan Tuhan. Ya memang sudah kehendak Tuhan. Jadi sifat Tuhan itu hanya la mu'tiya lima mana'tah. Kalau Allah sudah tidak mau memberi, ya tidak akan ada yang bisa memberi. Padahal itu beririsan langsung, berdiri langsung dengan walamani alima atoita. Mestinya ketika kamu berhasil dengan semua upaya, kamu tundukkan semua itu. Kamu yakini bahwa ini semua karena Tuhan, bukan karena apapun yang saya kerjakan. Ketika ada yang mempertanyakan, ya tapi kan tidak bisa dipungkiri, mencapai ini kan saya banyak yang saya lakukan. Saya bekerja keras, saya menghitung keras, otak saya gunakan, saya belajar. Pertanyaannya sederhana, Pak. Kamu loh diciptakan, kamunya aja diciptakan. Jangankan berpikirnya, kamu bernafasnya aja kamu itu diciptakan. Kamu bisa membaca, matamu bisa membaca, telingamu bisa mendengar, hidungmu bisa mencium. Itu semua karena diciptakan. Tidak sulit bagi Tuhan mencabut itu begitu saja. Membuat kamu buta, apa yang bisa kamu analisa? Membuat kamu pecah kepalanya, apa yang bisa kamu kerjakan? Gak ada yang sulit. Tapi kenapa ketika kita sedang dalam ritme perhitungan yang masuk akal, Tuhannya hilang? Ini yang saya kira, ini yang saya anggap menghadirkan Tuhannya tidak seimbang. Ini harus kita tekan. Sebelum kamu melangkah apapun, sadari apapun yang terjadi mesti sudah atas kehendak Tuhan. Ketika berhasil, itu pasti karena sudah kehendak Tuhan. Sehingga muncul di situ spirit bersyukurnya, spirit mengingat Tuhannya, spirit. Gak muncul kesombongan, gak merasa ini karena saya. Ketika gagal pun gak stres. Kenapa? Karena kita sudah gantungkan semuanya kepada, tidak ada yang bisa mempengaruhi Tuhan itu. Tidak ada yang bisa ngatur Tuhan itu. Mudabbirul umur, yang mengatur segalanya. Yang bisa usaha. Ya kalau tidak diberikan kehendak berusaha pun kita tidak akan berusaha. Kalau tidak diberikan hidup aja, bisa apa? Ini kan prosesnya panjang. Kamu waktu kecil belum bisa apa-apa. Tuhan takdirkan kamu lahir dari seorang ibu yang menyusui kamu, menjaga kamu. Kamu belum mengerti apa itu pentingnya pendidikan, apa itu pentingnya makan gizi sehat. Ibu kamu, Allah berikan kesadaran, dia bimbing kamu menjalani itu. Setelah besar mulai bisa berpikir, ngerasa hidup itu dimulai hari itu. Enggak, Pak, hidup itu dari bawah, dari bukan siapa-siapa. Tuhan sudah mengajarkan betapa orang itu gak bisa apa-apa. Orang itu gak bisa apa-apa. Semua bergelimang dengan kehendak Tuhan, bergelimang dengan kemurahan Tuhan, bergelimang dengan anugerah dari Tuhan. Tapi sayangnya kita menyadari adanya Tuhan hanya ketika jatuh. Kesadaran penuh ya. Kalau sedang sukses itu lip sync, alhamdulillah ya. Sedang sok-sok merendah ya, sebetulnya saya sih gak bisa apa-apa. Ya ini kehendak Tuhan saja. Seandainya itu benar-benar real, dia ucapkan itu dengan kesadaran penuh, seakan-akan ketika dia gagal dia ucapkan itu dengan kesadaran penuh, itu baru top namanya ya. Tapi saya tidak berani bilang kebanyakan. Seringnya ya kita itu benar-benar ingat Tuhan sampai menangis-nangis, sampai merasa benar-benar Tuhan itu ketika gagal. Ketika berhasil jarang. Ini namanya keterlanjuran. Kita sudah terlanjur begitu. Apalagi kalau hal yang mudah, hal yang sulit. Kalau hal yang sulit kita bisa capai, kadang-kadang kita ingat Tuhan. Oh, kita sudah tidak yakin tapi berhasil, kita baru ingat di situ ada Tuhan. Tapi ketika hal yang mudah, kamu lapar, makan terus kenyang, lupa kamu kalau ada Tuhan di situ. Kamu capek, terus kamu istirahat, kamu tidur, bangun, seger, sehat, lupa kalau ada Tuhan. Kenapa? Karena ini seperti hal yang receh. Jadi Tuhan itu hanya ngurus yang berat-berat. Kalau yang receh-receh enggak, bukan Tuhan urusannya, urusan kita. Nah, itu sepaket dengan keterlanjuran yang pertama. Kita itu bertuhannya kondisional. Nah, yang ini lebih buruk. Kita bertuhan ketika stres, kita jadikan Tuhan sebagai penenang. Itu sama dengan orang stres lalu mengkonsumsi narkoba ya.
Semoga kita lebih meningkatkan kesadaran kita bertuhan. Saya tidak menasihati siapapun, menasihati kita, saya dan juga orang-orang yang mungkin mengalami apa yang saya alami atau apa yang saya rasakan. Allahumma tidak ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.